kita bahas hari ini? Tonton aja videonya. Selamat menonton. Selamat menonton. Hari ini kita ada di sesi materi pada episode ke-8. Pada episode ke-8 kali ini, saya akan menyampaikan materi di kelas 11 yang terkait dengan determinan. Langsung saja kita masuk dalam pengertian determinan. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi, di mana matriks persegi yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Determinan matriks A ditulis dengan det dalam kurung A atau det A atau A dibatasi dengan kurung tegak. Kemudian selanjutnya kita masuk pada determinan matriks untuk yang berordo 2 kali 2. Kita misalkan ada sebuah matriks A dengan anggota A11, A12, A21, dan A22. Maka untuk mencari determinannya, kita kalikan diagonal utama atau diagonal dari kiri ke kanan dikurangi dengan diagonal lainnya, seperti animasi berikut. Det A sama dengan, kita tuliskan terlebih dahulu elemennya. Bedanya di sini ketika di soal kurungnya biasa, kalau sudah masuk determinan menggunakan kurung tegak. Maka untuk mencari nilai determinannya, kita kalikan A11 dengan A22, kemudian dikurangi hasil kali dari A12 dengan A21. Agar lebih mempermudah mengingat, perhatikan contoh berikut. Misalkan A, suatu matriks yang memiliki elemen 1, 2, 3, dan 4. Matriks A ini memiliki ordo 2 kali 2. Maka untuk mencari determinan dari matriks A, sama dengan kita tuliskan elemennya dengan dibatasi kurung tegak. Selanjutnya untuk mencari nilainya, kita kalikan 1 dengan 4, kemudian kurangkan dengan hasil perkalian dari 2 dan 3. Maka hasilnya kita proses perkalian biasa, diperoleh 4 dikurangi 6 menghasilkan negatif 2. Selanjutnya kita masuk pada determinan matriks yang berordo 3 kali 3. Untuk menyelesaikan matriks berordo 3 kali 3 ada 2 cara, yaitu menggunakan metode Sarus atau aturan Sarus, kemudian yang kedua menggunakan metode minor kofaktor. Untuk animasi yang akan saya tampilkan selanjutnya adalah penyelesaian determinan matriks berordo 3 kali 3 dengan menggunakan aturan Sarus. Misalkan matriks A berordo 3 kali 3 dengan anggota seperti yang kalian saksikan di layar. Maka untuk mencari determinan A, maka seluruh anggota A kita tuliskan kembali dengan batas kurung tegak. Kemudian untuk menyelesaikannya bisa menggunakan aturan Sarus berikut. Determinan A, kita tuliskan kembali anggotanya. Kemudian selanjutnya, agar kita bisa terapkan metode Sarus, kita tuliskan kembali 2 kolom pertama, yaitu kolom 1, seluruh elemen kolom 1 dan seluruh elemen kolom 2 setelah tanda kurung tegak seperti ini. Selanjutnya kita kalikan setiap diagonalnya, di mana diagonal yang turun itu bermuatan positif, yaitu dengan anggota A11, A22, dan A33 sebagai diagonal pertama. Kemudian diagonal kedua yang bermuatan positif H12, A23, dan A31, dan diagonal ketiga yang bermuatan positif A13, A21, dan A32.
Kemudian berikutnya kita cari diagonal yang negatif, yaitu yang ditarik dari bawah ke atas dengan anggota A31, A22, dan A13. Kemudian untuk diagonal yang kedua negatif A32, A23, dan A11. Dan diagonal negatif yang ketiga yaitu A33, A21, dan A12. Selanjutnya kita kalikan A11 dengan A22 dan A33. Karena bermuatan positif, maka dihubungkan dengan tanda tambah. Berikutnya kalikan A12 dengan A23, A31. Ditambah hasil kali dari A13 dengan A21 dan A32. Selanjutnya kita kurangkan dengan diagonal yang negatif. Karena negatif maka operasinya pengurangan. Pengurangan dari hasil kali A31 dikali A22 dikali A13. Kemudian negatif lagi untuk diagonal yang berikutnya, yang kedua yaitu A32, A23, A11. Kemudian dikurangi lagi hasil perkalian diagonal yang ketiga yaitu A33, A21, dan A12. Nah, agar lebih jelas, maka kita perhatikan contoh soal pada slide berikutnya. Contoh yang pertama, diketahui suatu matriks A yang berorder 3 kali 3 dengan anggota seperti yang saya tampilkan berikut. Kemudian, untuk mencari determinannya, kita tuliskan semua anggota pada matriks A di dalam kurung tegak. Selanjutnya, untuk mencari determinannya, kita gunakan langkah yang telah saya jelaskan. Jadi, langkah pertama kita tuliskan dulu seluruh anggotanya. Kemudian, selanjutnya kita tuliskan kembali anggota kolom pertama dan kolom kedua setelah tanda tegak yang terakhir. Kemudian, selanjutnya kita kalikan diagonal-diagonalnya. Yang perlu diingat adalah diagonal yang ditarik dari atas ke bawah, diagonal positif. Kemudian, yang ditarik dari bawah ke atas adalah negatif. Langsung saja kita kalikan. Untuk diagonal positif yang pertama yaitu 1 kali 5 kali 9. Kemudian diagonal positif yang kedua min 2 kali min 6 kali min 7. Dan diagonal positif yang ketiga adalah hasil perkalian dari 3 kali 4 kali 8. Nah, selanjutnya kita kalikan diagonal yang negatif atau yang dari bawah ke atas, yaitu min 7 kali 5 kali 3. Kemudian diagonal negatif yang berikutnya adalah 8 kali min 6 kali 1. Yang berikutnya 9 kali 4 kali min 2. Setelah seperti ini, tinggal kita hitung hasil perkaliannya. 1 kali 5 kali 9 maka menghasilkan 45. Ditambah min 2 kali min 6 kali min 7 menghasilkan min 84. Kemudian 3 kali 4 kali 8 menghasilkan 96. Selanjutnya dikurangi dengan hasil kali min 7 kali 5 kali 3 maka menghasilkan min 105. Dan dikurangi 8 kali min 6 kali 1 menghasilkan min 48. Selanjutnya dikurangi dengan hasil kali dari 9 kali 4 kali min 2. Jika kita perhatikan ada tanda double di sana. Jika positif dengan negatif, maka nantinya itu akan berubah jadi negatif. Kemudian di sini ada min dengan min, maka nantinya akan jadi operasi jumlah atau tambah. Begitupun yang ini dan ini. Selanjutnya langsung kita total, operasinya menghasilkan 282. Penyesuaian
Penyelesaian determinan matriks ordo 3x3 menggunakan metode minor kofaktor akan disampaikan pada video berikutnya. Jadi, kalian tunggu video kami yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Ikutin terus channel kami ya. Dah.